Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang akad musyarakah dan bagaimana perlakuan akuntansinya. Apa itu akad musyarakah? Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugiannya berdasarkan kontribusi modalnya. Apa saja jenis akad musyarakah berdasarkan ulama fikih? Yang pertama, syirkah al-milk, dua orang atau lebih yang memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan atau aset. Yang kedua, syirkah al-uqud, kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Syirkah al-uqud dibagi menjadi 4. Yang pertama, syirkah abdan, di mana bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dari kalangan pekerja, di mana mereka sepakat untuk bekerja sama mengerjakan suatu pekerjaan dan berbagi penghasilan yang diterimanya. Yang kedua, syirkah wujuh, kerjasama antara dua pihak, di mana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. Yang ketiga, syirkah inan, bentuk kerjasama di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya tidak sama, baik dalam hal modal maupun pekerjaan. Yang keempat, syirkah mufawadah, bentuk kerjasama di mana posisi dan komposisi pihak-pihak terlibat di dalamnya harus sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan, maupun risiko kerugiannya. Apa saja jenis akad musyarakah berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK? Yang pertama, musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Yang kedua, musyarakah menurun atau musyarakah mutanasikoh adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya, sehingga bagian dananya akan menurun dan pada masa akhir akad, mitra lain tersebut akan menjadi pemilik dana penuh usaha musyarakah tersebut. Penetapan nisbah dalam akad musyarakah. Yang pertama, pembagian keuntungan proporsional sesuai dengan modal. Yang kedua, pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal. Teman-teman, di sini kami akan menjelaskan perlakuan akuntansi atau PSAK 106 untuk akad musyarakah. Perlakuan akuntansi untuk akad musyarakah dilihat dari dua sisi, yaitu mitra aktif dan mitra pasif. Mitra aktif merupakan pihak yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri maupun menunjuk pihak lain untuk mengelola atas namanya. Sedangkan mitra pasif merupakan pihak yang tidak ikut mengelola usaha atau biasanya sebagai lembaga keuangan. Akuntansi untuk mitra aktif dan pasif. Yang pertama, pengakuan investasi musyarakah saat penyerahan kas atau aset non-kas untuk musyarakah. Yang kedua, biaya praakad, jurnalnya. Untuk mitra aktif saat mengeluarkan biaya, uang muka akad di debit, kas di kredit. Apabila mitra lain sepakat biaya ini dianggap sebagai bagian investasi musyarakah, jurnalnya adalah investasi musyarakah di debit, uang muka akad di kredit. Apabila mitra lain tidak setuju, biaya ini dianggap sebagai bagian investasi musyarakah, maka jurnalnya beban musyarakah di debit dan uang muka akad di kredit. Selanjutnya ada pengukuran investasi musyarakah. Apabila investasi dalam bentuk kas, maka jurnalnya investasi musyarakah kas di debit dan kas di kredit. Apabila investasi dalam bentuk aset non-kas, maka jurnalnya investasi musyarakah aset non-kas di debit, akumulasi penyusutan di debit, selisih penilaian aset musyarakah di kredit, aset non-kas di kredit. Selisih penilaian aset musyarakah diamortisasi selama masa akad. Jurnalnya adalah selisih penilaian aset musyarakah di debit dan keuntungan di kredit. Jika nilai wajar aset non-kas lebih kecil dari nilai buku, maka jurnalnya investasi musyarakah aset non-kas di debit, akumulasi penyusutan di debit, kerugian penurunan nilai di debit, dan aset non-kas di kredit. Apabila investasi dalam bentuk aset non-kas dan di akhir masa akad akan diterima kembali, maka aset non-kas disusutkan berdasarkan nilai wajar dengan masa manfaat berdasar masa akad atau masa manfaat ekonomis aset, beban depresiasi di debit, dan akumulasi depresiasi di kredit. Selanjutnya, apabila dari investasi musyarakah diperoleh keuntungan, maka jurnalnya kas atau piutang di debit dan pendapatan bagi hasil di kredit.
Apabila dari investasi yang dilakukan rugi, maka jurnalnya kerugian debit dan penyisihan kerugian di kredit. Kemudian ketika pelunasan dengan asumsi tidak ada penyisihan kerugian dan penjualan aset non-kas menghasilkan keuntungan, maka jurnalnya kas di debit, investasi musyarakah di kredit, dan keuntungan di kredit. Ketika pelunasan ada asumsi penyisihan kerugian dan penjualan aset non-kas menghasilkan keuntungan, maka jurnalnya kas di debit, penyisihan kerugian di debit, investasi musyarakah di kredit, dan keuntungan di kredit. Selanjutnya, pencatatan di akhir akad. Apabila modal investasi yang diserahkan berupa kas, jika tidak ada kerugian, jurnalnya adalah kas di debit dan investasi musyarakah di kredit. Jika ada kerugian, maka jurnalnya kas di debit, penyisihan kerugian di debit, investasi musyarakah di kredit. Apabila modal berupa aset non-kas, jika tidak ada kerugian, maka jurnalnya aset non-kas di debit, investasi musyarakah di kredit. Jika ada kerugian, maka jurnalnya adalah penyisihan kerugian di debit, kas di kredit, aset non-kas di debit, dan investasi musyarakah di kredit. Kemudian akuntansi untuk pengelola dananya. Yang pertama, penerimaan dana musyarakah dari mitra aktif dan pasif diakui sebagai dana syirkah temporer. Jumlah yang diterima dalam bentuk kas, maka jurnalnya kas di debit dan dana syirkah temporer di kredit. Nilai wajar dalam bentuk aset non-kas, maka jurnalnya aset non-kas di debit dan dana syirkah temporer di kredit. Apabila di akhir akad aset non-kas tidak dikembalikan, jurnalnya beban depresiasi di debit dan akumulasi depresiasi di kredit. Pencatatan pembagian laba untuk mitra aktif dan pasif. Saat mencatat pendapatan, maka jurnalnya kas atau piutang di debit dan pendapatan di kredit. Saat mencatat beban, jurnalnya beban di debit, kas atau utang di kredit. Untuk jurnal penutupnya, apabila diperoleh keuntungan, maka pendapatan di debit, beban kredit, dan pendapatan yang belum dibagikan di kredit. Ketika dibagi hasilkan kepada pemilik dana, maka pendapatan yang belum dibagikan di debit dan kas di kredit. Untuk jurnal penutupnya sendiri, apabila terjadi kerugian, maka pendapatan di debit, penyisihan kerugian di debit, dan beban di kredit. Jika ternyata kerugian akibat kelalaian mitra aktif atau pengelola usaha, maka jurnalnya piutang mitra aktif di debit dan penyisihan kerugian di kredit. Ketiga, pencatatan yang dilakukan di akhir akad. Apabila dana investasi yang diserahkan berupa kas, maka jurnalnya dana syirkah temporer di debit, kas di kredit, dan penyisihan kerugian di kredit. Apabila dana investasi yang diserahkan dalam bentuk aset non-kas dan di akhir akad dikembalikan, maka jurnalnya dana syirkah temporer di debit dan aset non-kas di kredit. Jika dana dikembalikan dan terjadi kerugian, maka kas di debit dan penyisihan kerugian di kredit. Apabila modal investasi yang diserahkan berupa aset non-kas dan di akhir akad dikembalikan dalam bentuk kas, jika penjualannya menghasilkan keuntungan, maka kas di debit, akumulasi depresiasi di debit, aset non-kas di kredit, dan keuntungan di kredit. Keuntungan ditutup ke dana syirkah temporer, maka jurnalnya keuntungan di debit dan dana syirkah temporer di kredit. Jika penjualan tersebut menghasilkan kerugian, maka jurnalnya kas di debit, akumulasi depresiasi di debit, penyisihan kerugian di debit, dan aset non-kas di kredit. Ketika pelunasan, asumsi tidak ada penyisihan kerugian dan penjualan aset non-kas mengalami keuntungan, maka jurnalnya dana syirkah temporer di debit, kas di kredit. Ketika pelunasan asumsi ada penyisihan kerugian dari penjualan aset non-kas mengalami keuntungan, maka jurnalnya dana syirkah temporer di debit dan penyisihan kerugian di kredit, kasnya pula juga di kredit. Terima kasih telah menonton video penjelasan dari kami, semoga bermanfaat dan tunggu video penjelasan dari kami berikutnya.